pada benar. angkat tangan. Jadi teman-teman, tapi jangan bersedih hati selain buku tadi Kak Fahira. Iya, ada apa lagi? Nanti Pak Anies ataupun Abi Iwin akan bertanya kepada audiens dan yang beruntung yang bisa menjawab akan mendapatkan kaos ya, baju kaos. Saya Pengen janji juga nih, MC pengen juga gak sih? pengen sebenarnya. Ya, tapi kita ya. kasih kesempatan Iya, untuk tapi dulu kita kasih dong. kesempatan aja untuk teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mempersilahkan Pak Anies dan juga Gus Imin untuk menjawab Iya. di MK ya, maksudnya menggah kopi, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Oke ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda Aceh memang luar biasa. Oh, betul. Malam hari ini kita berkumpul bersama. Saya tadi diberitahu, Pak, kumpulnya di MK. Kita pikir MK udah selesai minggu lalu ya. Udah selesai. Rupanya ada lanjutan dari Aceh ya. Di Megah Kopi. Dan tadi Gus Imin sudah bikin kopi, kopinya enak sekali, cuma harus campur gula. Karena agak pahit kopinya di sini. Nah teman-teman semua, saya catat seluruh pertanyaan tadi. Ada 15 orang yang dapat kesempatan untuk mengungkapkan pertanyaan. Kalau ditanya berapa yang mau bertanya, rasanya lebih banyak lagi. Betul tidak? Mana tadi yang sudah acungkan tangan belum dapat? Tuh lihat. Tuh banyak sekali. Jadi kalau ada yang tanya kenapa nama Aceh tidak muncul di panggung nasional, soal waktu saja. Anak-anak muda Aceh luar biasa begini pasti akan muncul di panggung nasional. Pasti. Nah, teman-teman sekalian nanti saya bergantian nanti dengan Gus Imin. Kita baku jawab nanti. Oh, menutupi di sini. Duduk. Duduk. Supaya tidak menghalangi yang di belakangnya ya. Belakangnya ya. Raja tadi bilang, Pak bagaimana anak-anak muda Aceh nantinya bisa melampaui apa yang sekarang kita sedang berada di sini, ya kan? Raja, gini teman-teman, ini sesungguhnya pesan buat kita semua. Kita berada di zaman yang perubahan begitu cepat. Perubahan yang amat cepat itu terlihat di bidang teknologi. Tapi sesungguhnya perubahan yang lebih cepat lagi terjadi pada perilaku. Perilaku sering tidak terlihat, kalau teknologi terlihat. Perubahan perilaku ini harus diantisipasi. Dan saya melihat teman-teman muda, kalau Anda ingin melampaui zaman, maka Anda harus menjadi pembelajar. Pembelajar. Bahasa Inggrisnya learner, memiliki kemampuan untuk belajar, to learn, dan memiliki kemampuan to unlearn, menghentikan yang menjadi kebiasaan sekarang. Kalau bisa melakukan dua itu, insya Allah Anda akan bisa melampaui semua yang Anda rencanakan nantinya. Ini buat kita semua nih, pembelajar. Pembelajar artinya apa? Setiap waktu mencari bagaimana bisa mengerjakan lebih baik, bagaimana bekerja lebih baik, bagaimana berpikir lebih baik, bagaimana mengubah yang kemarin. Dan ini juga sambung nih dengan ada tadi pertanyaan soal, Pak bagaimana kita tetap kritis walaupun ada chat GPT. Pada suka pakai chat GPT di sini? Oh, suka minta tolong? Hah? Kenapa Anda minta tolong chat GPT? Minta tolong ChatGPT itu baik-baik saja. Tidak salah. Tidak salah. Justru, ChatGPT bukan LGBT. Siapa yang bilang LGBT? ChatGPT. ChatGPT itu Anda pakai. Tapi itu harus, satu, sambil verifikasi sumber. Dua, periksa lagi faktanya. Yang ketiga, pertanyakan asumsinya.
Ini kalau lihat begitu pertanyakan asumsinya. Lalu gunakan informasi itu sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Nah, ini ada orang yang sudah ada chat GPT masih Google saja. Ini namanya tidak melakukan learning, nggak lompat. Gunakan, tapi jangan berhenti di situ. Dan tetap kemudian kritis. Jadi kalau kita terbiasa menggali informasi, mencari tahu, maka insya Allah Anda akan menjadi learner. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Munawaroh. Bangga ikut perubahan. Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Apakah kita bangga? Apakah kita malu? Yang ikut dalam rombongan perubahan saya yakin melewati ini semua dengan rasa syukur dan bangga. Betul tidak? Karena yang kita kerjakan adalah sebuah perjuangan membawa ide dan bahan bakarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Bahan bakarnya ketulusan dan keikhlasan, karena itu di mana-mana. Kalau lihat pejuang-pejuang perubahan, semua dengan niat baik, iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran dana, sumber daya di seluruh tempat. Karena itulah ini menjadi perjuangan yang terhormat. Jadi kalau dibilang dari bangga, itu adalah kalimat yang paling sering kami dengar di berbagai tempat seluruh Indonesia. Menjadi bagian dari pejuang perubahan itu membanggakan. Insya Allah dapat berkahnya ya. Gus, apa nih yang tanya Gus? Mau komentar dulu soal ini tadi ada yang tanya soal kebijakan kedokteran. Sayangnya kami tidak pegang tanda tangan sekarang ini. Kalau kami pegang tanda tangan kita bisikin kebijakan. Ini belum, kita tidak bikin tanda tangan. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Kami berdua, ini tadi ada yang bertanya dari namanya Habil. Pernah menyerahkan buku diberikan. Kami berdua, dalam tim itu ada yang bagian substansi. Semua masukan tidak ada yang dilewatkan. Bahkan tim substansi kita itu mengumpulkan seluruh dokumen dan masih disimpan sampai sekarang. Walaupun kita tidak pegang tanda tangan saat ini, tapi dokumen itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita ingin yang disebut sebagai kampanye itu bukan sekedar marketing dan selling, tapi kampanye adalah educating and learning. Oke? Karena itu seluruh materinya disimpan. Jadi itu masih ada. Nanti kalau teman-teman lihat, dokumen itu ada namanya dokumen visi misi, tentu teman-teman pernah lihat. Tapi di balik itu ada begitu banyak masukan dan begitu banyak pakar. Nanti insya Allah teman-teman, bila ada takdirnya, maka apa yang kita dapat dari aspirasi masyarakat itu akan diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan. Ya. Mau tanya soal
Cek, cek. Oke. Tes. Mohon maaf tadi tolong untuk yang dekat dengan kabel jangan terlalu dekat takut nanti putus lagi. Mohon maaf. Ya, sekarang saya akan berikan kesempatan pada Gus Imin untuk merespon sebagian dari komentar dari teman-teman sekalian. Silakan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan bahagia malam hari ini semangat perubahan kaum muda Aceh sangat luar biasa. Perjuangan perubahan itu tidak hanya pergantian kepemimpinan. Salah satu tujuan utamanya memang pergantian kepemimpinan. Kita telah melakukan sekuat-kuatnya dan kita laksanakan dengan sehormat-hormatnya, betul? Selain perjuangan kepemimpinan, kita masih punya banyak agenda perjuangan perubahan. Di bidang lingkungan hidup, di bidang kualitas sumber daya manusia kita, di bidang nasib masyarakat Aceh hari ini dan ke depan adalah tetap menjadi perjuangan perubahan kita semua. Karena itu semangat, saya kagum sekali adik-adik kaum muda, malam tadi ada yang masih SMA ya, luar biasa. Insya Allah kita akan tetap setia pada perjuangan perubahan sampai kapanpun. Karena apa? Karena apa? Perjuangan perubahan tidak bisa dielakkan. Bahkan ke depan pemerintahan yang akan datang, misalnya soal lingkungan hidup, soal pengelolaan sumber daya alam, soal hari ini kita saksikan yang namanya global warming, pemanasan bumi ini nyata. Sudah nyata sekali. Di Thailand kemarin apa? Banyak korban jiwa gara-gara Asia terkena yang namanya udara panas melebihi batas. Dan itu termasuk Indonesia. Kalau tidak berubah dalam mengelola pembangunan, bangsa kita akan kolaps. Karena itu semua harus melakukan perubahan. Inilah yang membuat komitmen kita, tadi banyak pertanyaan, di dalam atau di luar tidak bisa disimpulkan hari ini. Nanti kita lihat mana yang paling efektif buat perubahan bagi bangsa Indonesia yang lebih baik. Nanti akan kita lihat dan kita hitung bagaimana manfaat perjuangan kita bisa lebih efektif. Insya Allah saya sama Mas Anies akan tetap berjuang tidak pernah lelah untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua kita semua yakin, sepenuhnya yakin titipan perjuangan keadilan masyarakat Aceh. Pemerataan, tadi ada pertanyaan bagaimana kaum muda Aceh bisa siap muncul di panggung nasional. Jawabannya hanya satu, kita lakukan konsolidasi terus menerus, pemilu boleh kalah tapi idealisme tidak akan pernah kalah oleh apapun. Karena itu semangat kaum muda harus terus membara, perjuangan berbagai level harus kita wujudkan. Saling percaya, saling yakin, kita optimis. Insya Allah Indonesia dan paling penting jangan pernah putus asa dalam setiap tantangan. Hidup kita ini memang harus penuh keberanian dan kesungguhan. Kemarin kita menang di Aceh itu karena dua. Yang pertama apa? Berani. Saya menyaksikan satu-satunya provinsi yang paling berani adalah Aceh. Yang kedua apa? Yang kedua selain berani apa? Lupa. Kenapa lupa? Lupa kalau musuhnya besar. Jadi lupa itu penting. Kalau tahu musuhnya besar sudah ngeper duluan. Alhamdulillah keberanian kita telah membuat Aceh menang luar biasa dan kami hadir, saya hadir mengucapkan terima kasih, amanah masyarakat Aceh tetap membara dan akan terus kita jaga selamanya.
Saya kira itu. Tadi dikatakan, biasanya saat kampanye datang bolak-balik. Tapi selesai pemilu tidak kembali. Oke? Kami ingin membuktikan sama-sama bahwa kita memang sedang berjuang untuk perubahan. Masa Pilpres sudah selesai, tapi masa kita memikirkan Indonesia lebih baik tidak pernah selesai. Oke? Jadi kami datang, terima kasih. Yang kedua, teman-teman tadi bertanya, bagaimana nanti dalam, luar, dan lain-lain. Teman-teman, kenyataan bahwa datang dan berdialog, saya menjadi pegangan ini. Selama masih mau diskusi, maka masih terbuka pintu untuk selalu berpikir bersama. Ya, tapi kalau sudah datang saja tidak ada diskusi, itu hilang maka tidak ada harapan lagi untuk dititipkan. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit. Mungkinkah kita selalu setuju dengan orang yang paling dekat dengan kita? Mungkinkah? Seperti contoh, kakak adik bersama-sama terus. Mungkinkah kakak adik selalu sepakat setiap urusan seumur hidup? Suami istri. Mungkinkah suami istri selalu sepakat semua urusan sepanjang hidupnya? Nah, kalau ada ketidaksepakatan, apakah kita langsung memutus hubungan? Coba diingat-ingat nih. Kalau dengan kakak dan adik ada sesuatu yang tidak sepakat, apakah langsung kita putus hubungan? Apakah langsung marah-marah? Apa yang dikerjakan? Bertanya, berdiskusi, tukar pikiran. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan perjuangan pasti akan ketemu situasi seperti itu. Mungkin yang dikerjakan seakan kita tidak sepakat hari ini. Nanti 2 bulan lagi mungkin sama. 3 bulan berikutnya mungkin beda. 6 bulan berikutnya mungkin sama. Sama, suami istri begitu. Hari ini kami mungkin sama. Besok ada urusan beda. Besoknya lagi ada urusan, oh sama lagi. Beda lagi, sama lagi. Tapi hubungan tidak diputus. Jangan sampai karena satu peristiwa yang kita tidak sepakat, kemudian hubungan diputus, kemudian interaksi berkurang. Kalau itu terjadi, maka tidak terjadi kematangan. Oke, jadi dalam menyikapi perjalanan nanti, pasti ada hal-hal yang teman-teman setuju atau tidak setuju. Tapi pastikan, selama masih bisa bertukar pikiran, selama masih bisa berdialog, maka kita masih selalu bisa berjalan bersama untuk perjuangan ini. Ya, tapi mengharapkan 100% sama nggak mungkin. Tapi jangan kalau ada yang berbeda, kemudian habis-habisan seakan-akan akan putus hubungan. Jangan, kita juga begitu. Dengan kakak, dengan adik, dengan suami dan istri selalu ada begitu. Nah, gunakan kematangan.